Halo semuanya, hari ini kita akan membuat grafik lingkaran, grafik batang, dan juga grafik garis. Nah, langsung saja. Di sini saya punya sekumpulan data yang berisi variabel-variabel seperti usia, status perkawinan, pekerjaan, dan lain-lain. Langsung kita akan yang pertama adalah membuat pivot tabel terlebih dahulu dengan cara klik sembarang sel di sini, lalu klik pivot table, lalu klik OK. Nah, misalnya kita akan membuat terlebih dahulu grafik batang dari berapa jumlah penduduk di masing-masing dusun. Seperti itu. Lalu, yang pertama kita tarik dusun ini ke arah row. Lalu karena kita ingin mencari jumlah dari penduduk itu, maka value ini harus diisi oleh nama-nama anggota keluarganya. Karena kan di setiap dusun itu pasti ada nama-nama anggota keluarga itu. Misal, nama anggotanya kita taruh di value. Nah, ini kan keluar nih jumlah dari masing-masing dusun. Berapa anggota keluarganya. Lalu, untuk membuat tabelnya, langsung saja klik di sembarang tabel ini. Kalau kita klik di luar kan pasti hilang ya menu-menu di atas ini. Nah, lalu kita klik di tabel ini, lalu klik pivot chart. Nah, ini langsung keluar nih grafik batang dari tabel yang kita buat. Bisa menggunakan 3D ini ataupun hanya menggunakan 2 dimensi ini. Lalu klik OK. Nah, untuk mempercantik lagi, kita bisa klik menu desain, lalu kita pilih nih yang mana saja di sini. Dan yang saya pilih adalah ini, karena ini seperti 3 dimensi, tapi ada bayangan-bayangan di belakangnya, itu akan membuat semakin menarik grafik yang kita buat. Nah, untuk mengganti warnanya, Bapak dan Ibu bisa memilih format, lalu klik tabel batang ini, grafik batang ini, lalu klik Save Fill. Pilih warna yang Bapak Ibu sukai. Bisa warna kuning, untuk dusun ini adalah warna hijau, ini adalah warna orange, ini tetap biru gitu. Atau kalau mau semuanya berubah, bisa klik yang lain dulu, baru klik lagi tabelnya, lalu baru pilih warnanya, seperti itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau buat grafik garis. Misal kita buat yang baru, pivot tabel yang baru, itu klik lagi sembarang sel di sini, lalu klik pivot table, dan klik OK. Nah, untuk grafik garis, itu kan pasti ada timeline-nya atau rentang waktunya. Jadi, kita buat angka dummy-nya atau angka acaknya untuk latihan saja, menggunakan data asli. Misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin kita taruh di value. Lalu kita juga mau lihat per dusun seperti itu. Nah, ini datanya. Lalu kita akan buat dia menjadi grafik garis. Tapi sebelum membuat grafik garis, kita bisa copy dulu bagian sini. Seperti yang saya bilang tadi, ini harus ada data rentang waktunya seperti itu, Pak Ibu. Misalnya ini adalah 2021. Lalu inilah 2022, 2023.
Nah, kita bisa buat saja di sini angka dummy-nya untuk latihan saja. Misalnya 455, maaf 56, 479. Kenapa dia semakin meningkat? Karena biasanya kan jumlah penduduk di suatu daerah itu kan semakin lama atau semakin bertambahnya tahun itu semakin bertambah banyak seperti itu. Kalau di sini misalnya 580, 591, 200, maaf 322, 365. Dan ini 496, 520. Lalu kita bisa blok dia sepanjang sel ini, klik insert, lalu klik insert line or area chart. Nah, langsung Bapak Ibu bisa memilih grafiknya di sini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, kenapa ada tiga seri saja? Karena dia menghitung 2021, 2022, 2023 itu. Tapi di sini kan nilainya terlalu besar ya, karena saya memblok area 2021, 2022, 2023 ini. Nah, caranya adalah kita ulang saja. Kita blok bagian ini saja. Klik insert. Seperti tadi, klik line ini. Nah, untuk kita nilai atau beri nilai dia di bawah sini adalah rentang waktunya. Jadi kita bisa klik ini dulu. Klik kanan. Lalu select data. Nah, di sini itu kita harusnya yang di sini. Garisnya ini adalah dia satu satuan. Berarti ini bisa dibiarkan saja. Bisa buat ini. Nah, sudah jadi grafik tabel atau grafik batang. Nah, sudah jadi nih grafik batang yang kita sudah buat untuk tiap dusun. Selanjutnya kita akan membuat grafik lingkaran. Seperti tadi lagi, klik asal di sini sel mana saja, lalu klik insert dan pivot table. Lalu klik OK. Lalu untuk membuat tabel lingkaran sama seperti tadi, misalnya kita akan membuat menurut jenis kelamin di desa ini, di desa A misalnya. Lalu untuk value-nya adalah di sini, lalu untuk kolomnya adalah laki-laki dan perempuan. Lalu klik pivot chart, lalu kita klik pie chart. Oh ya, di sini kita tidak bisa memakai kolom
Karena biasanya kan kalau kita buat pivot chart untuk tabel lingkaran itu harus variabelnya itu berada di baris, bukan kolom. Seperti itu. Kita pindahkan saja dari kolom ke baris. Nah, setelah itu kita klik pivot chart lagi, baru pie chart, lalu pilih yang mana yang Bapak Ibu sukai. Di sini saya merekomendasikan untuk 3D-nya, 3D pie chart-nya, karena itu lebih menarik gitu untuk dilihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih yang mana saja. Nah, yang saya pilih adalah ini misalnya. Dan untuk memilih warna-warna lain, Bapak Ibu bisa klik salah satu di antara sini, misalnya ini, lalu pilih formatnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang mana saja nih, warna yang Bapak Ibu sukai. Misalnya warna krim ini, lalu warna hijau atau mungkin orange sampingnya, seperti ini. Bisa ditulis judulnya mungkin jenis kelamin di desa A. Atau depannya kita tulis saja jumlah penduduk menurut jenis kelamin di desa A, seperti itu. Ininya pun Bapak Ibu juga bisa ubah warnanya. Nah, ini untuk bordernya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin merubah misalnya tulisannya, Bapak Ibu bisa klik yang ini di home, lalu Bapak Ibu klik yang gambar ini, font color. Nah, warnanya bisa mungkin kuning atau biru. Kalau ingin salah satu saja diwarnai, klik double klik atau klik 2 kali, lalu pilih warnanya, bisa hitam, di sini warnanya mungkin hijau, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen memunculkan nilainya ini, misalnya berapa persennya itu, bisa klik format. Nah, di sini Bapak Ibu bisa text option. Atau enggak, Bapak Ibu bisa cari-cari di sini. Kalau saya biasanya itu nah, jika Bapak Ibu ingin memunculkan nama-nama atau jumlah misalnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memunculkan jumlah, misalnya berapa jumlah di desa, berapa jumlah di dusun A ataupun di dusun B, atau kalau ini kan kita berbicara grafik lingkaran ya. Nah, grafik lingkaran itu identik dengan persentase Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memunculkannya dengan cara klik nama ini, lalu Bapak Ibu bisa klik kanan, lalu format data series. Diklik lagi bagian laki-lakinya ini, klik yang gambar grafik batang ini. Misalnya Bapak Ibu ingin memunculkan nilainya berapa jumlahnya, klik centang di bagian value, atau yang seperti saya katakan tadi, di grafik lingkaran ini identik dengan persentase, maka klik percentage, lalu akan muncul persentasenya berapa, seperti itu. Nah, grafik lingkarannya sudah jadi. Sekarang mungkin kita akan lanjut ke grafik garisnya ya Bapak Ibu.
Untuk grafik garis itu sama saja seperti misalnya klik sembarang, klik insert, lalu pivot table, klik OK. Misalnya kita sama lagi deh, contohnya adalah jenis kelamin. Misalnya nilainya adalah di value, lalu row-nya adalah jenis kelamin untuk desa ini. Nah, Bapak Ibu bisa copy aja ini. Lalu kalau misalnya di grafik garis itu kan harus ada rentang waktunya ya. Seperti tahun ini, tahun depan, lalu tahun berikutnya, seperti itu. Misal di sini kan adalah tahun 2025 yaitu tahun sekarang, lalu 2026, lalu 2027. Bisa kita buat angka acak saja untuk latihan. Saya gunakan di sini yaitu 960, 985, di sini 860, di sini 879. Seperti itu. Kenapa ini meningkat terus? Karena kan biasanya jumlah penduduk di suatu daerah itu kan selalu meningkat tiap tahunnya gitu. Nah, di sini saya blok di bagian bawah ini saja. Lalu klik insert. Lalu klik rekomen grafik bisa, atau Bapak Ibu langsung klik yang ini. Gambar yang ini. Lalu klik lainnya. Di sini kan masih 1, 2, 3. Kita belum tahu tahun-tahunnya gitu, belum dimasukkan gitu data tahunnya. Pak Ibu bisa klik tabel ini, lalu klik kanan, lalu set data. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa klik edit, nah lalu di blok ini, bagian atas ini. Nah, langsung akan muncul tahun-tahunnya, seperti itu, tiap tahunnya. Nah, untuk mempercantik, Bapak Ibu bisa klik chart design, lalu pilih di sini yang mana yang Bapak Ibu suka, misalnya ini. Lalu Bapak Ibu bisa ganti misalnya jumlah penduduk di desa A tahun 2025 sampai 2027. Nah, Bapak Ibu juga bisa ganti nih warna-warna dari setiap garisnya. Untuk ini Bapak Ibu adalah mewarnai titik-titiknya dulu. Bisa warna kuning. Di sini misalnya warna hijau. Untuk bagian dalamnya Bapak Ibu bisa klik color yang ini. Yang ini juga bisa klik warna hijau. Kalau Bapak Ibu bingung, misalnya nggak ada di samping bagian bar atau menu bagian kanan tadi, Pak Ibu bisa klik kanan, lalu format area chart. Nah, bisa diklik ini yang mana Bapak Ibu mau ganti warnanya. Merah, ini warna hijau. Lalu untuk ganti yang bundaran-bundaran kecil itu Bapak Ibu bisa di sini pilihnya. Bisa warna ini, lalu warna hijaunya ini. Nah, sudah jadi grafik garis dari hasil olah data yang Bapak Ibu kerjakan, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu adalah kita akan lanjut ke misalnya ada jumlah penduduk menurut kelompok usia, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kelompok usia ini Bapak Ibu bisa membuat rumus nih. Ini ada penghafalan rumus sedikit terkait kelompok usia ini. Nah, misalnya Bapak Ibu itu buat di sini kolom yang baru, yaitu
kolom kategori umur, atau bisa tulis kelompok usia seperti itu. Nah, untuk kategori umur ini, Bapak Ibu bisa menggunakan rumus, yaitu klik sel untuk usia ini. Tapi sebelum klik itu, Bapak Ibu harus Nah, untuk rumus dari kategori umur ini, Bapak Ibu bisa klik dulu sama dengan, lalu klik F-loop atau F-lookup, tanda kurung buka, lalu Bapak Ibu klik bagian usia ini, di bagian kolom usia yang baris yang sejajar, lalu koma, nah setelah Bapak Ibu membuat kolom umur, Bapak Ibu membuat di sini mungkin agak jauh untuk membedakan yang mana variabel, yang mana untuk rumusnya gitu, yang mana bisa dibilang bahan-bahan gitu, bahan-bahan untuk rumusnya. Di sini mungkin saya tulis judulnya adalah AA mungkin untuk judul kolomnya, yaitu umur maksimal, atau nggak usah, kita tulis saja langsung umur maksimal. Di sini Bapak Ibu tulis kelompok umurnya. Misal, di sini kelompok umurnya adalah 0 sampai 4. Di sini 5 sampai 9. Nah, di sini kan Bapak Ibu mungkin terkendala kalau di Excel-nya itu sudah ada pengaturan otomatis terkait tanggal. Jadi dia langsung otomatis ke tanggal gitu kalau Bapak Ibu tulis 0 sampai 5 sampai 9 tadi seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu bisa buat tata petik dulu, baru 0 sampai 9. Nah, maka dia akan langsung mau sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Tapi di sini maaf, di sini harusnya 5 sampai 9. Lalu 10 sampai 14. Kita ganti lagi 10 sampai 14. 15 sampai 19. Sini 20 sampai 24. Sini 25 sampai 29, lalu 30 sampai 34, lalu 35 sampai 39, terus di sini 40 sampai 44, 45 sampai 49, lalu 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, dan yang terakhir yaitu lebih besar daripada 75. Nah, yang tadi di sini itu adalah sebelumnya ada kekeliruan. Tadi di sini harusnya umur minimal.
seperti itu. Nah, jadi umur minimalnya di sini kan umur minimalnya kan ada 0, di sini 5. Karena 5 sampai 9 kan berarti yang paling kecil adalah 5. Di sini 10, di sini 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Nah, terus untuk yang ini Bapak Ibu berarti kan lebih besar daripada 75, berarti kan 75 sampai seterusnya seperti itu. Berarti di sini adalah yang paling kecil adalah 75 tulisnya. Lanjut, untuk merapikan kita blok dua kolom itu, klik center. Nah, untuk rumusnya Bapak Ibu bisa klik sama dengan lalu klik VLOOKUP tanda kurung buka, lalu Bapak Ibu bisa klik di kolom usia ini di baris yang sejajar. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa klik koma, baru Bapak Ibu klik yang A. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita blok semua kolom di sini. Setelah itu baru Bapak Ibu buat sini. Maaf, di sini harusnya Bapak Ibu hapus dulu. Bapak Ibu blok semua ini ya. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu klik 2, true, baru kurung tutup, baru klik enter. Nah, di sini otomatis akan dikategorikan masuk ke kategori mana. Misalnya usia dia 48, berarti kan dia masuk kategori 45 sampai 49. Seperti itu. Nah, untuk memasukkan rumus ke semua baris ini, Bapak Ibu tinggal klik di bagian pojok ini, klik 2 kali. Tuh, langsung dia bawah, kan ke bawah, seperti itu. Nah, di sini akan muncul error Bapak Ibu. Akan muncul error karena semakin dia turun, ini juga akan semakin ikut turun seperti itu. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, Bapak Ibu bisa klik di antara huruf dan angka ini, lalu Bapak Ibu bisa klik gambar logo uang ini. Sama seperti ini juga, klik logo uang, baru enter. Nah, Bapak Ibu lagi double klik di sini, klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, jadi dia akan tetap nih baris dan kolom di sini akan tetap dia di sini, walaupun ini semakin turun seperti itu. Jadi deh ini. Kita lanjut ke membuat grafiknya Bapak Ibu. Grafik piramid namanya untuk kelompok umur. Nah, Bapak Ibu tinggal klik sembarang di sini, klik insert lalu pivot table. Klik OK. Nah, Bapak Ibu bisa buat di sini. Tadi kan Bapak Ibu sudah buat kategori umur ya variabelnya. Saya tulis di row itu, lalu klik kategori umurnya di sini. Atau Bapak Ibu bisa klik di variabel usia ini di value-nya. Nah, jadi muncul nih berapa jumlah untuk kolom laki-laki, lalu berapa jumlah untuk kolom perempuan, seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya kan piramid itu gabungan antara variabel
usia dengan variabel jenis kelamin untuk membedakan yang mana lelaki, yang mana perempuan. Lalu Bapak Ibu bisa tarik variabel jenis kelamin ini ke arah kolom seperti ini. Nah, di sini menariknya adalah kita akan membuat ada semacam trik. Nah, triknya itu adalah Bapak Ibu bisa klik di sini hanya kolom laki-laki dan perempuannya saja. Untuk kolom totalnya tidak perlu. Kita paste di sini, rapikan atau tengah. Nah, di sini kita copy lagi, baru paste di sini lagi. Nah, tujuan ini adalah untuk kita bisa membuat nilai minus di sini, karena kan piramid itu dia ada ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi misalnya jenis kelamin laki-laki itu mengarah ke kiri, jenis kelamin perempuan itu mengarah ke kanan. Nah, di sini Bapak Ibu harus membuat rumus sama dengan lalu klik minus, lalu klik yang di baris dan kolom laki-laki ini. Klik enter. Nah, maka dia akan bernilai minus dari nilai yang sebenarnya. Lalu klik 2 kali di sini agar semua barisnya itu mengikuti aturan di atas. Mungkin Bapak Ibu masih belum tahu apa itu grafik piramid. Di sini saya akan menunjukkannya. Misalnya di sini adalah grafik piramid. Penduduk. Nah, bentuknya kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia ada jumlah penduduk menurut usia, kelompok usia yang kita buat tadi, dan juga variabel jenis kelamin. Jadi laki-laki akan mengarah ke kiri, yang tadi kita buat adalah minus, jadi dia akan mengarah ke kiri, dan yang perempuan akan mengarah ke kanan, seperti itu. Lanjut. Setelah jadi ini, maka kita akan buat dia sebagai kolom. Lalu klik insert. Klik recommend. Nah, di sini sudah ada nih, Pak Ibu, grafik garisnya, stack bar. Tuh, Pak Ibu bisa klik ini. Lalu klik yang menyamping ini. Tapi di bagian yang kanan ini, yang di tengah. Bukan yang paling kanan, bukan yang paling kiri, tapi yang di tengah ini. Nah, seperti itu. Jadi deh grafik piramidnya. Lalu selanjutnya adalah misalnya Bapak Ibu mau mengatur supaya ini tuh di paling kanan misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, klik gambar grafik batang ini, lalu klik label. Nah, Bapak Ibu bisa sini klik low di bagian label position ini. Nah, untuk Bapak Ibu supaya ini tidak minus, karena kan tidak ada ya jumlah yang minus di bagian sini tuh. Seharusnya ini itu bukan minus.
Jadi Bapak Ibu bisa mengaturnya. Untuk acuan itu di sini itu artinya koma ini artinya ribuan ya Bapak Ibu. Artinya ribuan. Nah, lalu Bapak Ibu klik bagian bar ini di bawah. Lalu klik gambar grafik batang itu, baru klik number. Nah, di sini Bapak Ibu cari yang custom. Nah, setelah custom dia akan berubah menjadi tidak minus lagi. Kalaupun tidak berubah menjadi minus, masih menjadi positif, misalnya dia tetap minus. Bapak Ibu bisa ganti di sini, dia pasti akan ada minus di depan sini seperti itu. Nah, kalau kita klik add, dia pasti ada minus di sini. Atau di sini. Minus, di sini tidak minus. Nah, maka kan seperti ini. Ini kan sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa hapus minusnya, klik add. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi, Bapak Ibu juga bisa mempercantik di menu chart design. Bapak Ibu bebas memilih yang mana yang Bapak Ibu sukai, seperti itu. Misalnya adalah ini, seperti 3D. Nah, Bapak Ibu bisa double klik sini ya, untuk memunculkan yang di kanan ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih warnanya, misalnya Bapak Ibu ingin warna yang berbeda, bisa warna biru. Tapi ini hanya untuk bordernya saja. Kalau untuk keseluruhan itu, Bapak Ibu bisa di format, lalu klik ini. Warna hitam, di sini bisa warna hijau misalnya, atau mungkin kuning untuk membedakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengatur segala macam di sini. Bapak Ibu bisa coba-coba satu persatu yang mana Bapak Ibu sukai seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa memilih plus tambah ini, gambar tambah ini untuk memunculkan misalnya title-nya atau data tabelnya atau data labelnya. Nah, yang ini untuk memunculkan berapa sih dari nilai masing-masing grafik batang yang menyamping ini, seperti itu. Kebetulan ini kembali lagi ke asalnya, yaitu minus, jadi kita ubah lagi. Sini custom, sudah custom. Nah, di sini hilangkan minusnya. Gitu. Nah, akan jadi seperti ini. Minusnya adalah dia itu di sini tidak akan merubah nilainya kalau di data label ini. Jadi sebaiknya saran dari saya itu tidak diperlukan ini. Tidak perlu menggunakan ini karena kita coba bisa melihat dari sini kan, yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah jumlah penduduknya berdasarkan jenis kelaminnya, seperti itu. Jadi kita sudah membuat 4 grafik di Excel yang akan nanti kita akan pindahkan ke Word. Misalnya di sini sudah saya siapkan Word-nya. Bisa jumlah kepala keluarga di sini. Bapak Ibu bisa tinggal paste di sini. Nah, lalu akan jadi nih. Di sini jumlah kepala keluarganya berapa, di sini mungkin jenis kelamin. Bapak Ibu bisa taruh di sini.
mungkin di sini warnanya belum terlalu match, jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sekreatif mungkin untuk mempercantik grafik yang Bapak Ibu buat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa sekarang tinggal Bapak Ibu copy paste semua hasil yang sudah Bapak Ibu buat di Excel tadi untuk dikirim ke Word dan diberikan deskripsi atau analisis deskriptif di bawahnya seperti itu. Baik, sekian tutorial dari saya dalam membuat grafik batang, lingkaran, garis, dan juga grafik piramida penduduk. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.